رمضان تجلى وابتسم طوبى للعبد إذا اغتنما رمضان تجلى وابتسم طوبى للعبد إذا اغتنما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai tuan rumah menghaturkan banyak terima kasih kepada teman-teman cilik atau batur cilik di Sukasari. Ini kunjungan yang kedua ya. Dulu pernah kita satu kali berkunjung ke Tasikmalaya. Pertama-tama saya mengaturkan selamat datang di bumi Perum Cisalak. Tanpa bantuan Allah kita mungkin ya susah ya kalau bukan izin Allah. Kita niatkan ke sini silaturahmi dan sekalian mungkin ada Pak Ustadz kita, Pak Ustadz Solihin itu ada tholabil ilmi. Jadi di samping silaturahmi kita bisa tholabil ilmi. Pak Ustadz Solihin yang kebetulan teman kita dari cilik, selama ini kita hampir mungkin tiap bulan ya mengadakan silaturahmi seperti ini. Mudah-mudahan persahabatan kita atau pergaulan kita tetap langgeng, karena mungkin tidak semua orang-orang istilahnya teman cilik itu bisa berkumpul seperti ini. Kita wong Sukasari bangga sekali bisa ngumpul, bisa morenggan, istilahnya bisa guyonan lagi, mengingat masa-masa kecil dulu. Karena ada apa ya istilahnya, kalau banyak silaturahmi katanya akan dipanjangkan umur atau awet muda. Memang awet muda sih, memang awet muda, karena kalau kita ketemu gini kan ingetnya waktu masih anak-anak, jadi kita pikirannya flashback lagi batur gacor ya tople atau kumpet jadi ingatannya balik lagi cilik maning kayak gitu. Jadi ingatannya kita kembali lagi, jadi kita seolah-olah muda kembali. Jadi sekali lagi saya haturkan banyak terima kasih atas kunjungannya. Semoga apa yang kita rencanakan tetap diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari itu Minggu yang semungkin sudah direncanakan dari dulu bahwa kita mendirikan grup atau bukan grup keinginan lah, istilah kami ini ajangnya ajang silaturahmi. Kalaupun bertenda pendapat sedikit kita bisa itu ada sifat manusia. Untuk itu kita juga tidak lupa sholawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Kalau kita panggil kakek dan nenek kayaknya tersinggung ya. Hah? Iya. Nah itu pasti saya sudah rasa Ipa kan ya. Iya pasti ada yang tersinggung. Jadi para pemuda dan pemudi di sini, orang lagunya baru itu nggak tahu. Tadi dari awal lagunya tuh pemuda deh. Itu lagunya Mas Toto. Iya. Jadi bersyukurlah bahwa kita kali yang kedua bahwa saya bisa di sini bersama rekan-rekan se-Sukasari yang masih bisa bertatap muka. Ya mudah-mudahan persaudaraan kita ya dipupuk sampai ya akhir hayat ya. Iya. Mudah-mudahan kehidupan ini kita mendapatkan rahmat lil alamin dan nanti telah menjadikan orang-orang yang husnul khotimah.
Ya, barangkali itu saja, nanti diperdalam sama Ustaz kita yang kelas tadi, Bapak Solim Rifai. Dipersilakan Pak Solim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmatnya luar biasa kepada kita, bahkan sampai memperjalankannya kita untuk sampai ke kota Batik ya, kota Tasik, kota Resik ya, masih nggak itu sebutan itu? Masih ya, kota Tasik, kota Resik ya. Memang seresik ini suasananya, semangat yang dibangunnya, dan ini adalah perjalanan kita yang kedua ke sini. Tentu itu sebuah perjalanan yang bukan percuma, tapi perjalanan yang dicatat nanti Allah sebagai suatu safar fi sabilillah. Orang yang berjalan kemudian di jalan Allah. Safar itu traveling ya, safar itu traveling. Sangat disayangkan kalau seusia kita masih traveling cuma hanya sekedar jalan-jalan, cuci mata. Tidak sependek itu dan tidak sedangkal itu. Kalau di usia kita insya Allah sudah ada yang namanya tadabbur alam, mengambil itibar ya, pelajaran-pelajaran dari apa yang Allah ciptakan. Allah menciptakan alam semesta itu tidak percuma. Semua ada maksud dan tujuannya. Mustahil, salah satu sifat mustahil dari Allah adalah melakukan kesia-siaan. Kalau kita tukang berbuat sia-sia, penghasil dosa kalau kita itu, makanya harus banyak istighfar. Dengan istighfar saja sudah kadang kurang cukup. Allah jadikan di antara 12 bulan itu adalah bulan yang penuh barokah ya, bulan penuh berkah, bukan bulan biasa ini. Ini adalah aktor yang sengaja didatangkan oleh Allah. Makanya kalau kita dengar a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Apal jipal ayat gini, karena setiap tahun dari kecil hingga kiamat nanti terus dibaca ya, ayatnya tidak berubah itu. Yang tukang berubah itu kita. Allah tidak pernah merubah-rubah aturannya. Kita suka keluar dari aturan, makanya yang disebut ghaflah. Ghaflah bahasa Cirebonnya gapleh. Jadi adoh. Ghaflah itu jadi apa ya? Lalai, ya. Lalai. Kita jadi berbuat lalai. Nah, kita nggak boleh salah mengidentifikasi siapa yang menjadi tamu agungnya. Yang menjadi tamu agungnya adalah aktornya nih, adalah ya ayyuhalladzina amanu, kita disuruh orang beriman, kutiba alaikumus syiyam. Syiyam aktornya tuh, pemeran utamanya tuh. Apa maksudnya? Syiyamnya sebagai aktor tuh mau dikasih skrip apa? Apa skrip tuh? Skenario. Skenarionya udah dikasih oleh Rasulullah SAW, ya. Di situ dikasih juga banyak iming-iming malam yang lebih hebat, lebih baik dari 1000 bulan, dari 83 tahun Lailatul Qadar nanti. Dulu Ramadan kok nggak begitu, tapi pas Rasulullah memerintahkan pada tahun kedua Hijriah, mulai itu berlaku aturan itu. Padahal sih karena Ramadan sebelum Rasulullah diutus Nabi juga namanya Ramadan pada. Cuma tidak ada saum yang 30 hari itu, yang sebulan itu. Adanya waktu itu ya umatnya Nabi Isa yang sholat ya saum sama. Ya, waktu zaman fatrah namanya. Zaman fatrah, zaman fitrah. Orang tetap menyembah Allah tapi tidak dengan syariatnya Nabi Muhammad SAW, dengan syariat yang berbeda.
Saum nggak? Saum. Kutiba alaikumusiyam kama kutiba, sebagaimana yang telah aku tetapkan. Kutiba, ditetapkan atas kaum-kaum sebelum kamu. Jadi bukan kita aja yang saum nih. Nah, waktu itu Ayyamul Bid itu sudah ada tuh. Ayyamul Bid sudah ada. Puasa tengah bulan tuh. Ya, sebelum Senin Kamis diberlakukan sebagai suatu sunnah Nabi, sebagai alat penambal, ya, itu ada yang namanya Ayyamul Bid yang sampai sekarang dilakukan, ya. Nah, itu macam-macam hal-hal yang perlu kita perlakukan sebagai aturan. Nabi Nuh dan Nabi Musa alaihissalam juga saum terkait dengan selamat bencana banjir. Tapi ingat nih, banjirnya waktu Nabi Nuh, ya. Dan juga waktu Nabi Musa diselamatkan, itu adalah peristiwa-peristiwa luar biasa yang telah Allah skenariokan untuk menghukum, ya, umat Nabi Nuh yang betapa bejatnya, betapa durhakanya kepada Allah. Nah, ketika peristiwa berlabuhnya kapal Nabi Nuh itu di Bukit Judi, ini maksudnya tentang riwayat perkara saum tuh. Nabi-nabi dulu juga disyariatkan untuk saum. An Abi Hurairah qala, dari Abu Hurairah ia berkata, marran Nabi sallallahu alaihi wasallam bi unasin minal yahud qad shamu yaum Asyura. Nabi sallallahu alaihi wasallam Muhammad, ya, melewati beberapa orang Yahudi. Sungguh orang Yahudi itu rupanya lagi saum. Ya, Rasulullah lewat, ini lagi saum ta. Gitu. Faqala, orang Yahudi itu ngomong, berbicara, ya hadza yaumastawat fihi safinatu ala judi. Ini saya saum nih karena hari ini perahu Nabi Nuh itu berlabuh di Bukit Judi. Fasomahu Nuhun wa Musa syukran lillah ta'ala. Lalu Nabi Nuh dan Nabi Musa melaksanakan saum hari itu sebagai rasa syukur kepada Allah, ya. Jadi kita hari syukuran nih. Ini kalau orang kan mengenal syukuran itu makan-makan, ya. Anak Bu Hayul pengen mendi aja, pengen syukuran. Kang kebayang syukuran gua apa? Mangan-mangan. Padahal syukur itu ta'abudi, bersyukur, syukur atas nikmat Islam, iman Islam, ya, kehidupan dan karunia yang diberi, ya. Kemudian bentuknya apa? Kalau para nabi, para sahabat itu sih saum, syukurnya tuh puasa duduk mangan-mangan. Nah, kalau tapi hari mengkonon mangan-mangan dulu tah oleh bukan syukuran, lebih tepatnya si tahadus bin nikmah, cuma salah kaprah orang tuh ngomongnya. Apabila kamu mendapatkan karunia, kenikmatan, bi ni'mati rabbika fahadith. Sok undang-undang uang omongaken, ya Allah terima kasih anaknya kula lulus, laki naik pangkat, ya. Kita dapat karunia itu, kita boleh tahdus bin nikmah, ya, ungkapan rasa syukur seperti itu. Nah, terus saum itu untuk apa? La'allakum tattaqun. Hasan untuk takwa itu tidak pernah akan selesai. Kalau takwa itu harus pakai ilmu, ada caranya. Karena takwa itu mengerjakan perintah, meninggalkan larangan. Yang paling gampang begitu. Mengerjakan perintah. Perintahnya siapa? Perintahnya Allah dan Rasul. Allah itu biasanya perintah-perintahnya itu garis besar. Cucilah wajahmu, ya, waghsilu wujuhakum. Nah, terus kui anak berkumur-kumur, ya, istinsar yang Rasulullah contohkan dengan gerakannya. Rasulullah itu begini, ambil air, ya, tumpahkan, set, balikin. Itu adanya di mana? Di hadis. Di Al-Quran ya nggak ada. Anaknya cuci muka bari. Sholat juga tata caranya nggak dijelaskan di Al-Quran. Taunya dari mana? Dari hadis Nabi. Makanya kalau kita cinta Nabi harus kenal cara sholatnya Nabi, saumnya Nabi. Malah dalam pembicaraan itu, ya, nanti tuh yang tadi Rasulullah ketemu orang Yahudi tuh, ente dari kita lebih berhak kita menguasai
Nabi Nuh bari apa? Nabi Musa. Lebih berhak saya. Itu Rasulullah ngomong begitu beralasan. Apa alasannya? Karena syariatnya Nabi Musa, Nabi Nuh itu monoteism. Bertuhan yang satu. Dari dulu agama itu Tuhannya satu. Masa Tuhan jadi anaknya? Ini cerita fakta. Ya, di sebagian masyarakat mereka menyembahnya itu. Nanti kalau ditanya, Ira nyembahnya apa? Ya nyembah Tuhan yang satu. Bahkan bagi umat Islam yang masih jahil, kiswah apa nanti kiswah? Kiswahnya Ka'bah itu jadi ngalap berkah supaya dagangannya payu, supaya enteng jodoh, supaya tetek bangkit, itu jadi arena musyrik itu. Kota suci dikotori oleh kesyirikan. Nauzubillah min dzalik. Kenapa? Karena tidak punya ilmu. Harusnya kota suci dari makanya disebut kota haram. Apa haram? Wong kafir boleh mancing. Perbuatan haram tidak boleh ada. Walaupun kenyataannya wong sendal, wong hilang duit rong real, rong dolar ya anak baik kan sih. Maling ngarannya ge. Tapi disebut kota haram, itu selain orang muslim nggak boleh masuk. Apa maknanya? Orang muslim itu orang yang taslim, berserah diri kepada apa? Aturan Allah dan Rasulnya. Mustahil orang Islam bersyariatnya qala Nabi jare Nabi, pas diperiksa ternyata Nabi nggak ngomong begitu je. Hadisnya dhaif. Apa konsekuensinya mengamalkan hadis dhaif? Fahuwa raddun, amalannya ditolak. Jadi tidak ada dhaif ge hadis. Dhaif itu lemah, yaitu untuk kategori hadis yang lemah secara periwayatan ataupun lemah secara matan. Redaksinya memang lemah, bertentangan. Lemahnya di mana? Kalau matan bertentangan dengan nas-nas yang sahih lainnya. Nggak mungkin kalimat kebenaran bertentangan dengan kalimat kebenaran lain, nggak mungkin. Karena kebenaran itu sifatnya tunggal. Jadi ajaran agama itu sangat precisely, sangat persis, konsisten, precisely. Beli mubham kayaknya sih nggak ada. Amal itu tidak berdiri di atas keraguan-raguan, tapi berdiri di atas keyakinan. Kenalilah saum itu seperti apa sifatnya. Tidak boleh rofas, ya. Apa rofas? Rofas itu omong kotor. Tidak boleh bertengkar, ya kan? Kalau ada yang ngajak ribut, anak baik karena orang kalau lapar cenderung sumbu emosinya lebih pendek, ya, gitu. Atau kadang-kadang daripada nyewot menang baik, kayak mau kita di mobil kempong nggak menang baik. Ajo-ajo menang kedua kita ngobrol dari ajo-ajo. Harusnya makan yang segar. Iya. Seger. Ada utangnya kempong kayak guyonan enak. Aduh. Nah, termasuk juga kita harus bisa berpikir tuh terstruktural. Ki lagi ngomong apa? Ini contoh kecil aja ya. Dengan kita sering ngaji maka tahu. Kemarin itu tidak usah terjadi kebingungan ketika kita lagi saum, terus ada undangan ngaji, ada undangan botrang. Kayak kemarin tuh, bingung. Ada hal-hal lain, kita bisa ketemu temen. Kita sing ado-ado sing cerbomen itu, kenapa? Silaturahim yang diperintahkan Allah, ininya besar pahalanya. Nggak ringan jalan sampai ke sini. Apalagi bareng-bareng. Orang yang berjalan di muka bumi lebih dari 2 orang tidak mengangkat imam, kata Rasulullah. Kudu diangkat imam tuh. Pimpinannya siapa? Kalau timbul masalah kayak tadi, ada hal yang nanti repot-repot tuh bisa didiskusikan, nanti yang memutuskan imam. Kalau ikut keputusan imam walaupun salah tapi tetap dapat pahala karena taat kepada imam. Bagian imamnya keliru ijtihad, bukan keliru haram ya. Itu biar ketua la ta'ata fi maksiatillah. Ning laki kepada Bu. Suami itu kan wajib itu hukumnya. Maksiat kita membantah suami. Maksiat besar urusannya. Perlu dipertanggungjawabkan. Tapi kalau suaminya tadi memerintahkan pada hal yang maksiat, sama tadi ketua, no. Jadi yang kemarin itu mestinya membatalkan iftar, dapat pahala saum. Kenapa sih? Wong biasa aja Mbak Widya sudah 90 tahun saum, ya kan? Jadi ketika yang disebut mudawamah berapa lama? Ya sudah, kalau saya niat mau dawam nih, itu sudah dawam tuh. Apa? Dawam udah tahu ya?
mudawamah, biasa konsisten gitu. Nah sekarang sama, kita kan harus tahu ya, ini secara ilmu harus dibahas. Sebenarnya secara akal minta maaf ya bagus, termasuk amal soleh itu bagus, tapi kalau dikaitkan dengan Ramadan engkau dingin, diperiksa bener beli. Secara logika saja, kalau misalkan minta maafnya nunggu Ramadan, nunggu 1 Syawal, lamun sedurunge waktu pun keburu balik berikan, keburu mati, bagaimana tuh? Belum dimaafkan, kitanya belum minta maaf, nunggu aja. Semua ibadah, makanya ibadah itu harus disegerakan, termasuk minta maaf atau khususnya memaafkan yang harus disegerakan tuh. Jangan nunggu minta maaf. Adir ente beli jaluk maaf kita beli tak maafkan, itu keliru berat itu. Kalau sudah ketemu begitu bagaimana? Wa'arid adil jahilin, dan berpalinglah kamu dari orang jahil. Itu bodoh kamu, orang ente mah pinter, tak ajarin nih kita dari Allah itu. Bagaimana ciri orang pinter? Lawannya jahil kan? Pemaaf, khudil afwa, memaafkan. Falyafu, falyasfah. Hendaklah memaafkan, terus jangan berhenti di situ, lapangkan dada, buka dadamu. Nyimpen persoalan itu sesek hati ya. Ada hadis nih ya. An Ammar bin Yasir qala, dari Ammar bin Yasir dia berkata, Su'aida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-minbar. Ketika itu Rasulullah berada di atas mimbar, faqala amin. 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 Falamma nazala qila lahu faqala, maka ketika beliau turun dari mimbar ditanya, kenapa engkau berkata amin, amin, amin? Lalu kata Rasulullah, atani Jibril faqala, aku tadi kedatangan Jibril, dan Jibril berkata kepadaku, Rahima an furujulin adroka Ramadana falam yaghfar lahu au fa'abdahu Allahu. Celakalah seseorang yang masuk bulan Ramadan tetapi keluar dari bulan itu tidak diampuni dosanya oleh Allah, maka Allah menjauhkannya. Engkau Ramadan tetapi tidak mendapatkan ampunan, ya, engkau Ramadan tapi tidak dapat ampunan, celaka, ya, maka Allah menjauhkannya. Amin, kata Rasulullah, ya. Qul amin, qultu amin, katakanlah amin, amin. Jadi tunggu perintah Jibril, bilang amin Rasulullah. Amin. Qultu, lalu dia berkata amin. Rasulullah menurut sama Jibril, karena Jibril itu pasti diutus oleh Allah. Wa rahima an furujulin adroka wa walidayhi falam yusalli alaika fa ab'adallahu. Kemudian Jibril berkata lagi, celaka seseorang yang mendapatkan kedua orang tuanya masih hidup tetapi justru tidak memasukkan dia ke surga atau Allah menjauhkannya. Qul amin, katakanlah Muhammad amin gitu. Lalu fakultu, Rasulullah ngikutin amin. Wa rajulun dzukirta indahu falam yusalli alaika fa ab'adahu Allahu. Kemudian Jibril berkata lagi yang ketiga, ya, celaka seseorang yang ketika disebut nama engkau, disebut nama Muhammad, ya, namun dia tidak bersalawat kepadamu, maka Allah menjauhkannya. Qul amin, katakanlah amin. Fakultu, Rasulullah mengatakan amin. Nah, ini hadis ini sebetulnya secara periwayatan hadisnya dhaif, lemah secara sanad, artinya tidak layak untuk diyakini sebagai hadis dari Rasul. Ini nih, tapi maknanya bagus nggak? Bagus. Tadi para ulama mengatakan kalau ketemu Ramadan tidak diampuni maka dia celaka, bener nggak itu? Celaka, bener tuh pernyataan itu. Jadi supaya Ramadan jangan celaka, ya rawat puasa sebagaimana mestinya, ya kan? Lalu celaka orang yang masih ada ibu bapaknya, ada orang tuanya, tapi tidak bisa memuliakannya. Jadi apa perintah apa ini? Perintah untuk ikram, memuliakan, taat kepada orang tua, wajib itu kan? Kalau masih ada orang tua, hari-hari aja orang tuanya sendirian di windu janten, ya nggak ditelepon, nggak diapa, nggak dikirim, mamanya buat ada banyak tagihan gitunya.
Di window jantungnya sendirian, pengen ngomong kan orang tua malu ke anak tuh, bener gak sih Bu? Ya, minta ke anak tuh malu loh. Ya sedikit lah orang tua yang menurut saya nggak umum lah. Orang tua tuh pengennya beri sampai kapanpun, karena anak udah gede tetap kita anggap anak kok itu. Lu khawatir balik ke anak yang priben ada masalah enggak gitu kan? Kita mah tetap orang tua mah. Termasuk kita tuh pengennya beri. Menurut saya orang tua begitulah, nggak menurut saya ya, itu ini jangan pakai salah berpikir, makanya kita mikir itu mesti bener gini maksudnya. Jadi orang tua jangan boleh ke anak, diantaranya neken kudu begini, kudu setor tiap bulan segini, jangan jadi orang tua itu buruk sekali gitu. Oke? Tapi jadi anak sungguh durhaka kalau tahu orang tuanya susah. Kan susah kan macam-macam, ada yang ekonomi, ada yang non ekonomi. Kalau secara ekonomi sudah nggak ada masalah, sikap. Orang tua itu kita harus siap ditelepon orang tua kapan saja, untuk kepentingan apa saja. Anak kan biasanya karena sibuk, dia punya fokus lain, lagi building activity, lagi dia membangun profesinya, ya. Hari anak bawa ke telepon, aduh, mama tuh nggak tahu waktu tuh. Nah, itu tuh harus kita ingetin. Akunya sih maafin loh, tapi Allah yang nggak terima nanti kamu bersikap begitu ke mama tuh. Jadi para anak-anak ini harus makanya anak-anak itu harus baca Quran. Ini bulan Al-Quran nih, bulan turunnya Al-Quran. Tiap hari nih anak cucu kita sisakan waktu, kalau nggak bisa seminggu sekali selama Ramadan, harusnya tiap hari itu ada waktu yang dialokasikan khusus. Bapaknya baca Quran, istrinya itu duduk sebelahnya membaca tarjamahnya, anaknya pun sama dengerin. Itu harus begitu. Nanti keluarga itu jadi keluarga ahli badar, itu keluarga yang penuh pemahaman kepada Islam. Jadi memang Bu, dicari hadis tadi tuh yang dijadikan sandaran tadi tuh, celaka orang yang Ramadan dikaitkan dengan maaf-maafan. Kalau masih ada dosa sih, masih ada dosa karena itu dimaafkan. Kalau memaafkan itu tidak usah nunggu Ramadan. Hadis ini tidak bisa diterima sebagai sandaran amal untuk minta maaf. Hari minta maaf sih enggak waktu, ya harus setiap saat, jangan nunggu Ramadan. Jadi itu salah satu, kita harus hati-hati ya dalam beristinbat, ya dalam beristidlal. Mengambil dalil pun kudu pas memahaminya. Jangan sia-siakan Ramadan, ya istimewakan, kurangi dulu lah yang lainnya, ya. Ramadan sudah ini, kalau Ramadan terakhir kita bagaimana? Ayo, tidak ketemu Ramadan depan lagi, mati kita. Kalau kita mati nih, tidak punya kesempatan. Ramadan itu padahal lagi ngunduh panen apa ya, the big sale, apa, the big discount, super discount, super. Kalau kita ngandalin sholat mengkonon ya ibu tuh, baca Quran jarang. Nih konsekuensi orang baca Quran apa? Paham, amalkan. Dulu orang tidak banyak apal ayat Al-Quran, tapi mereka bisa hebat gimana? Satu ayat diamalkan. Misalkan Qul huwallahu ahad, katakanlah bahwa Allah itu ahad, tapi masih watiran uripku, masih wedi ning selain Allah. Ning pilih bos dulu, pilih nerima apa tuh namanya angpau dulu, ya, atau wajiban terhadap Allah dulu. Tindakan itu dasarnya ada alasan. Agama pun begitu. Adanya tadi kan, tidak ada ibadah kecuali atas adanya perintah. Itu saja. Mudah-mudahan Allah berikan kekuatan kita. Kita minta diberikan kekuatan sampai Ramadan ini kita menyelesaikannya dengan baik. Dijauhkan kita dari hal-hal yang bisa melukai atau membuat cacat saum kita. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.